Berantas cukong politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Saat ini kita dipusingkan, direpotkan dan direcoki oleh para politisi-politisi busuk, para politisi-politisi yang korup, dan akibatnya semakin hari kekayaan bangsa dan negara ini semakin terkikis, dan muaranya kemiskinan merajalela, ketidakmampuan daya saing ekonomi nasional semakin melemah, dan sistem berpolitik pun semakin tidak lagi beretika, tidak lagi beradab. Ini kalau dibiarkan terus-menerus sangat memungkinkan bangsa ini akan cepat terpuruk. Bangsa ini akan menjadi negara yang gagal karena sistem politik tidak sehat. Penyakit-penyakit masyarakat di mana-mana terstruktur, sistematis, dan masif. Tentu saja ini adalah menjadi persoalan bangsa, menjadi persoalan negara yang harus dipikirkan seperti apa. Banyak pengamat tentu saja berkata ini salahnya sistem politik yang ada pada saat ini, yang memungkinkan membuka kemungkinan para pemodal politik, para cukong-cukong politik, kaum oligarkis dan korporatokrasi bisa mudah leluasa masuk dan mengintervensi pada sistem politik kita, baik yang pada supra maupun yang infrastruktur politik. Ketika seorang politisi, sebersih apapun dia, pada kekuatan partai politik tertentu, sekuat apapun ideologinya, akan tetapi selama kaum oligarkis, para cukong-cukong politik, dan para pemodal politik dan korporatokrasi bisa leluasa bermain tanpa adanya halangan, tanpa adanya sistem yang mengaturnya, tanpa adanya penegakan hukum yang keras kepadanya, maka banyak orang mengatakan malaikat pun bisa terperosok dari hasutan setan dan iblis. Dan begitulah dahsyatnya bahaya cukongisasi politik ini. Oleh karena itu, yang kita harus pikirkan sekarang ini adalah bagaimana memutus rantai keterlibatan, intervensi, campur tangan para cukong-cukong politik ini. Tentu saja tidak bisa tidak harus melalui dengan perundang-undangan yang betul-betul mengatur dan ketat, yang tidak memungkinkan para cukong-cukong politik ini bisa lagi bergerak. Salah satunya yang sangat mudah sekali mereka pergunakan dan manfaatkan para cukong politik, para kaum oligarkis untuk menguasai kekuasaan politik kita ini di Indonesia saat ini adalah periodisasi presiden. Periodisasi presiden yang lama itu sangat memungkinkan mereka terus menghasut seorang kepala negara, seorang presiden untuk tunduk dan mau perintah keinginannya. Dan untuk itulah jabatan presiden yang lama itu akan semakin menggembirakan bagi kaum cukong-cukong politik tersebut. Maka beranikah kita untuk periode sekarang ini memutus rantai para cukong-cukong politik, kaum oligarkis, korporatokrasi, kaum pemodal politik, tidak berkesempatan untuk bisa mengintercept para politisi yang duduk di dalam pejabat-pejabat publik yang tinggi atau presiden dan kepala negara, karena
presiden dan kepala negara tidak lagi sempat berpikir untuk di dalam masa jabatannya tersebut ingin kembali duduk di dalam kekuasaannya tersebut, sehingga dia lebih fokus kepada pekerjaannya, lebih fokus kepada tugas-tugas konstitusionalnya untuk menyelesaikan, mengerjakan menjadi amanat yang dia pegangnya. Kalau ini yang kita bisa ciptakan melalui perundang-undangan, maka kaum cukong ini akan semakin sempit ruang geraknya. Dan tentu saja diimbangi dengan sejumlah peraturan yang lebih ketat, yang lebih keras, dengan ancamannya yang lebih pasti dan tidak abu-abu. Dan kemudian juga para penegak hukum, lembaga-lembaga penegak hukum itu harus diperkuat dengan kemampuan dan keberanian yang luar biasa tanpa direcoki oleh intervensi kaum politisi lainnya. Saudara, ini bagian yang harus semestinya kita pikirkan, dan jangan sampai kita larut dengan isu-isu yang tidak produktif, yang sebenarnya isu-isu itu bisa jadi dikembangkan oleh kaum pemodal tersebut. Misalkan isu 3 periode. Jelas ini adalah isu kaum cukong politik, kaum oligarkis, kaum korporatokrasi yang harus segera dihapuskan, yang harus segera dienyahkan isu-isu itu, wacana-wacana itu. Jangan kita ikut kendang mereka. Kita harus waspada dan yakin bahwasanya anak bangsa ini masih memiliki semangat ideologi Pancasila yang kuat, nasionalisme yang kuat, dan ingin memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Tetapi bila mana sistem itu lemah dan dimungkinkan mereka bisa direcoki oleh kaum pemodal, maka siapapun dia orangnya, maka akan sangat mudah terpengaruh dan terbawa arus. Dan itulah yang harus kita hentikan saat ini. Kita harus berpikir secara sistematis, kita harus berpikir secara struktural, dan kita juga harus berpikir secara komprehensif. Saudara, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.